Assalamualaikum semuanya. Sate ayam crispy itu udah biasa ya teman-teman ya. Kita buat yang luar biasa. Ini agak aneh dan agak unik sih teman-teman ya. Tapi anak aku tuh suka banget dan menurut aku emang rasanya di luar ekspektasi aku. Cara pembuatannya sedikit harus ada tipsnya ya biar berhasil. Buat kalian yang penasaran sama tipsnya, wajib banget nonton sampai habis. Ya teman-teman, di sini aku pakai jamur. Aku pakai jamur tiram ya. Jamur tiram ini kalau kita salah ngolah pasti bakalan gagal. Ini kalau yang gede aku bakalan belah dua. Kalau yang kecil-kecil aku biarin gitu aja. Tuh, ini gede kayak gini dibelah dua aja teman-teman. Dan kalau udah kita langsung aja cuci jamur tiramnya. Dicuci berapa kali sampai dia bener-bener bersih ya. Kalau udah bersih kita peras, pokoknya sampai nggak ada airnya sama sekali. Kalau udah seperti ini kita langsung aja kasih perasa. Di sini aku pakai Royco rasa ayam 1 bungkus ya teman-teman ya. Ini aku saranin banget di step ini kalian harus cepet banget buatnya teman-teman. Kalau nggak cepet-cepet nanti si jamurnya itu keburu berair gitu loh. Ini aku ratain dulu ya biar Royco-nya tuh merata. Di sini aku cuma pakai Royco aja teman-teman, nggak pakai garam. Dan ini kita langsung aja siap tusuk ya. Kalau masih ada yang lebar kita belah, dan kalau udah kita langsung aja tusuk-tusuk. Ini cara nusuknya seperti ini aja teman-teman. Kita ambil bagian bawah ya teman-teman ya. Setelah itu kita tusuk bagian tengah. Ini tuh jamurnya udah mulai letoy gitu, udah mulai berair lagi. Padahal tadi pas aku tirisin itu bener-bener gak ada airnya. Jadi kalau kita kelamaan nusuknya nanti dia bener-bener bakalan berair total ya. Dan itu yang bikin nanti gagal hasilnya. Walaupun ini bentukannya nggak teratur, nggak apa-apa teman-teman. Soalnya ini nanti kan kita mau celupin dia ke tepung terigu. Jadi ini walaupun gini-gini aja nggak apa-apa nih. Tinggal ditusuk-tusuk aja. Walaupun dia nggak terlalu bagus, nggak terlalu cakep, nggak masalah banget. Tusukannya random aja. Dan satu tusuknya ini aku cuman isi 2 ya. Tuh kayak gini aja nih. Kalau masih ada yang gede seperti yang aku omongin, tinggal dibelah dan kita tusuk pelan-pelan aja biar si jamurnya ini nggak hancur. Sebenarnya nggak bakalan hancur sih teman-teman. Kalau dia udah mulai berair kayak gini tuh menurut aku malah lebih elastis, malah lebih keras gitu loh pas ditusuk. Kita sabar-sabar aja sih menurut aku buat sate kayak gini. Kalau udah lanjut kita siapin tepung. Untuk tepungnya aku pakai 200 gram ya. Aku pakai merek ini karena menurut aku harganya murah, per kilo cuma 8.500. Tepungnya aku tambahin garam 1 sendok teh. Niatnya tadi setengah sendok teh aja, takut kurang aku pakai 1 sendok teh ya. Dan di sini biar nanti nggak keras aku tambahin baking powder yang double acting setengah sendok teh aja. Kalau pakai yang biasa boleh pakai 1 sendok teh. Ini biar garamnya itu enggak bikin prank ya teman-teman ya. Aku ngaduknya bakalan pakai tangan biar bener-bener merata. Kalau udah merata kita langsung aja masukin jamurnya. Kita tekan-tekan seperti ini. Nanti kalau dia udah kena tepung dia bakalan ambiar seperti ini dan hasilnya bakalan cakep teman-teman. Pelan-pelan aja. Untuk jamur tiramnya aku pakai 1/4 kilo. Hasilnya itu jadi 32 tusuk. Ini tuh bisa banget dijual harga 1000-an per tusuk ya teman-teman ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Ini sambil aku ngebentuk kayak gini, sambil aku buat
satenya aku udah panasin minyak ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau dia udah selesai langsung digoreng pakai minyak panas biar hasilnya tuh nggak keras ataupun bantet. Ini di tap-tap, dihentak-hentakin biar tepungnya tuh nggak banyak yang ikut gitu teman-teman ya. Soalnya kalau tepung keringnya ikut ke goreng nanti bakalan ngerusak minyak gitu loh, minyaknya jadi cepet gosong. Jadi kalau bisa dihentak-hentakin biar tepung yang kering itu nggak terlalu banyak ikut. Kita goreng seperti biasa aja karena dia tuh nggak nempel satu sama lain, jadi kita walaupun ngegoreng banyak-banyak juga bisa ya. Dia tuh setelah dimasukin ke dalam minyak goreng, si jamurnya tuh bakalan mekar sendiri gitu loh teman-teman. Dan ini tenang aja, nggak bakalan copot-copot dari tusuk. Jadi bener-bener segampang itu teman-teman buat sate jamur crispy ini. Aku bingung ini enaknya dikasih nama apa ya. Kalau teman-teman tahu referensi nama-nama yang unik buat sate satu ini, kalian bisa langsung aja komen-komen karena belum banyak yang jual ya, karena emang seunik itu. Ini kalau udah matang, udah kecoklatan, minyaknya juga udah anteng, langsung aja kita angkat dan tiriskan, dan ini dia hasilnya. Seperti yang aku omongin, ini jadinya 32 piece. Kalau teman-teman butuh referensi modalnya, kalian bisa langsung aja komen-komen. Nanti aku bakalan tulisin di deskripsi total modal yang aku pakai. Dan ini cara penyajiannya simple, tinggal dikasih saus kayak gini aja udah enak. Kemarin sama anak aku coba-coba dibakar, ternyata juga nggak kalah enak teman-teman. Jadi habis di crispyin terus dibakar kayak di hot plate gitu. Jadi sate yang crispy ini tuh ada rasa smoky-smokinya gitu, jadi lebih double enak. Biasanya sate ini tuh dibakar ya, sekarang kita goreng seperti ini tuh. Kecil-kecil kayak gini aja nih tuh. Anak-anak pasti suka banget kan dengan jajanan sate-sate seperti ini nih. Kalian bisa lihat sendiri, jadinya sebanyak ini. Jadinya banyak banget dan kita bisa makan puas ya. Ini kita makan langsung. Seberapa crispy dia kita makan ya. Belum pakai saus, rasanya udah mantep banget. Coba deh kita tambahin saus ya. Untuk sausnya bisa pakai yang kental kayak gini atau bisa pakai yang encer. Ini aku pakai yang kental ya. Kita langsung makan lagi. Oh, 3 tusuk. Tuh, enak banget ya.